puas misalnya atau ceramah-ceramah yang lain itu juga merupakan konsumsi yang kita dapatkan untuk menimba keimanan kita. Nah caranya apalagi? Caranya bisa tilawah Al-Quran, bisa bangun malam, kemudian ibu zikir. Zikir ini kan apalagi di tengah malam ketika orang lain tidur, itu betul-betul kita merasakan seakan-akan kita sedang melakukan komunikasi antara kita sebagai makhluk yang lemah dengan Allah yang kuat. Nah, ketika itu kita bangun, maka sama dengan kita mencas keimanan kita. Kalau ibu punya handphone, kalau dibawa ke sini, bawa handphone, tiba-tiba ketika nelpon, matanya udah mobil, nyesel nggak? Gimana sih handphone? Nah, keimanan juga sama. Baru puasa 1 hari, tiba-tiba kita udah loyo. Kenapa? Karena keimanannya jarang dicas. Nah, ini yang pertama ya, Bu. Kemudian yang kedua, selain kita harus mempersiapkan keimanan, yang kedua adalah harus mempersiapkan ilmu terkait Ramadan. Jadi ilmu terkait Ramadan ini, ibu sekalian, dalam Al-Quran Allah menyebutkan hal yastawi ladina ya'lamun wa ladina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang tahu, yang punya ilmu, dengan orang yang tidak tahu, yang tidak punya ilmu. Dulu pernah saya memberikan tantangan ke ibu-ibu ya, ini terang dari lampunya nyala ya. Kenapa? Karena ada tombol listrik yang dinyalakan tadi ya, tetap dinyalain, nyala. Ibu tahu nggak kalau tombol listrik itu tuh kontaknya kita bongkar, kemudian pasti akan kelihatan kabel terbuka. Nah, saya coba tantang ibu-ibu, kalau itu kabel, ibu pegang berani nggak Bu? Nggak berani. Saya kasih hadiah 500.000, berani tidak? Terlalu kecil, 1 juta deh. Terlalu kecil juga ya udah 10 juta. Tapi kalau ibu punya cucu usianya 3 tahun, saya bilang deh, kamu nggak pegang kabel ini. Abang ini punya permen warna-warni banyak, kamu bilang kemungkinan mau nggak? Padahal hadiahnya tidak sampai 1 juta, hanya permen, mungkin nominalnya nggak sampai 10.000. Apa yang membedakan anak kecil sama ibu? Anak kecil itu tidak tahu, sementara ibu tahu itu bahaya. Nah orang yang puasa juga sama. Ada orang yang baru 1 hari udah buka, udah amat udah mau puasa, itu kenapa? Dia tidak punya ilmu puasanya. Sementara kita ibu, ketika puasa ini ternyata nanti di surga Allah akan bukakan pintu surga dari 8 pintu, dan orang yang berpuasa boleh memilih dari pintu yang mana saja. Oh, ketika berpuasa ternyata Gufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang lalu, dan kita termasuk orang yang sering kali melakukan kesalahan dan dosa. Oh, ketika berpuasa kita memberikan sedekah buka puasa kepada orang yang berpuasa, ternyata pahala yang kita mendapatkan dari orang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi ilmu kita semakin paham tentang Ramadan, maka kita semakin termotivasi untuk melakukan amalnya Ramadan. Jadi ibu yang ngaji dengan yang tidak ngaji itu beda gitu. Yang nggak ngaji ya, mohon maaf, ya nggak mungkin dia termotivasi untuk melakukan amalnya ibadah lebih baik ibu. Nah makanya sebelum Ramadan tiba, cobalah kita mulai tingkatkan pemahaman kita tentang Ramadan ya. Ya harusnya memang ada tahib Ramadan nih, memberikan pembekalan tentang fikih Ramadan ya. Ya kalau terkait hal-hal yang Ustaz mobil batal nggak, itu udah pertanyaan anak kecil ya. Terus setidaknya mungkin kita sebagai orang tua lebih ke materi-materi tentang fadilah keutamaan Ramadan. Karena semakin kita paham, maka kita akan semakin termotivasi untuk memaksimalkan Ramadan. Nah ibu sekalian, kebiasaan orang-orang Arab di Mekah, di Madinah, itu mereka itu ketika Ramadan tiba nggak kerja. Jadi kayak gini, masalah dunia ini udah 11 bulan bekerja udah cukup gitu. Selama 1 bulan mereka betul-betul cuti, mereka mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebaliknya, malah Ramadan nggak jualan Sat, tapi kalau Ramadan saya jualan lontong Sat, laku gitu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, itu sebagian dari keberkahan Ramadan ya. Bahkan
Di Tanah Abang katanya nih orang-orang yang jualan pakaian, Pak, kami di Tanah Abang itu kalau bulan-bulan biasa omsetnya kecil, paling cukup untuk biaya kontrakan. Tapi ketika Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan, omset naik dan itu bisa menutupi bulan-bulan sebelumnya gitu. Yaitu keberkahan dari Ramadan. Tapi jangan sampai ketika ibu jualan lontong, jualan apa namanya, kolak, jadi ini apa namanya, menghilangkan kesempatan-kesempatan kita untuk melakukan amal Ramadan. Jadi orang lain udah hatam berapa juz nih hari ini, alhamdulillah Sat, hatam 2 juz gitu. Ibu udah hatam berapa? Sat, saya setengah juz juga karena capek, habis sibuk jualan cendol, jualan lontong. Jangan sampai seperti itu. Silahkan misalnya jadikan Ramadan itu sebagai momentum keberkahan mencari rezeki, tapi berusaha juga untuk tetap maksimal kita bisa melakukan ibadah. Yang satu tadi iman, yang dua adalah ilmu, kemudian yang ketiga adalah persiapan jasad kita, fisik, kesehatan. Karena memang Ramadan juga ibadah yang mau tidak mau harus didukung dengan badan sehat. Buktinya ada ayat yang menyebutkan rukhsah orang yang sakit tidak berpuasa. Tapi kan kita rugi harusnya kita berpuasa gara-gara kita tidak menjaga kesehatan sehingga kita tidak bisa melakukan puasa. Nah, seusia kita nih yang usianya 25 tahun, berapa tahun itu? 50, 60 biasanya penyakitnya sudah ketahuan ya. Saat saya emah nih penyakitnya, ya berarti harus mulai menjaga nih. Jangan sampai besok sudah mau puasa, hari ini rujakan pedes lagi misalnya. Artinya yang penyakitnya sudah ketahuan berarti harus dijaga sehingga ketika Ramadan tiba kita betul-betul kondisi fisik kita sehat. Bahkan kalau kita orang yang punya nih, ya udah harusnya general check up gitu, ke dokter diperiksa nih dok, saya sakit apa sih biar nanti puasa kuat gitu. Tapi ya kalau misalnya tidak sempat melakukan itu, ya sudah, masing-masing kita memahami kondisi fisik kita masing-masing apa yang harus kita lakukan atau yang harus kita lakukan. Jadi sehat akan lebih siap kita menghadapi Ramadan. Yang ketiga dan yang terakhir, yang keempat adalah yang pertama tadi ilmu. Yang pertama tadi siapkan imannya. Kemudian yang kedua adalah ilmunya, yang keempat, yang ketiga adalah siapkan fisiknya, dan yang keempat ini adalah siapkan hartanya, mania. Kenapa? Karena Ramadan juga ibadah sedekah. Artinya Ramadan momentum kita sebetulnya untuk meraup pahala, tapi perlu modal. Modalnya apa? Ya masing-masing kita mungkin sekemampuan kita mampu jadi mana. Cuman ibu-ibu sekalian, ini keutamaan Ramadan itu sampai ibu hanya sekedar punya 1 butir kurma, kemudian 1 butir kurma itu disedekahkan untuk orang yang berbuka puasa, maka kata Rasulullah, barang siapa yang menyediakan makanan untuk berbuka puasa, orang yang memberikan buka puasa itu mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa. Pahala puasanya tanpa dikurangi sedikit pun. Makanya di Timur Tengah sana Ramadan ini menjadi momentum orang benar-benar bersedekah gitu, sampai mereka di rumahnya menyediakan hidangan makan yang enak-enak, dan bahkan mereka menyuruh orang kayak semacam calo kalau di kita di depan rumahnya menarik-narik orang gitu untuk ayo ke rumah Pak Haji ini, ayo ke rumah Pak Haji ini gitu. Suruh apa? Suruh mencicipi hidangan makanannya untuk berbuka puasa. Artinya kan orang tersebut saking benar-benar paham tentang sedekah di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Nah kita lakukan sekemampuan kita. Mampunya kita bikin teh manis, ada marbot di masjid yang mungkin mau berbuka puasa, ya hidangan di masjid. Atau mampunya apa misalnya yang kita bisa berikan ke orang lain, berikanlah sekemampuan kita. Karena Ramadan ini adalah ketika kita bersedekah, ibu infak 1.000 di bulan biasa nilainya mungkin sama 100.000, tapi kalau di bulan Ramadan kata Rasulullah dilipat gandakan menjadi 70 sampai 100 kali lipat. Makanya orang benar-benar tertarik dengan Ramadan ini untuk benar-benar
apa namanya, menjadikan momen Ramadan sebagai bulan